Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan BMT. Koperasi dan BMT. Pengertian koperasi berdasarkan ahli. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Arifin Caniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelola sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Arti koperasi oleh Muckner adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Tujuan pendirian koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tataan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi. Di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi antara lain: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. 1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seseorang. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi lanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau MK, ada 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. 1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Keuntungan jadi anggota koperasi. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu, menjadi anggota sebuah koperasi dapat memberikan banyak keuntungan, salah satunya untuk menambah penghasilan. 1. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. 2. Jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. 3. Pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. 4. Jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seseorang
individu akan menjadi lebih baik. Koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia. Tujuan koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum serta membangun perekonomian Indonesia secara prinsip-prinsip Islam. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. BMT Baitul Mal wat Tamwil, Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. Tujuan dari BMT. Tujuan dari BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, dan sejahtera. Fungsi dan peranan BMT. Untuk mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan memainkan peran termasuk yang berikut. 1. Identifikasi, mobilisasi, atur, dorong, dan kembangkan potensi ekonomi dari anggota kelompok mu'alamat serta wilayah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas anggota SDI, sumber daya insasi, menjadi lebih profesional dan islami sehingga mereka lebih utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 3. Meningkatkan dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan antara aghniyah sebagai sohibul mal dan daufas sebagai mudarib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dana abadi, dan hibah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.